Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back teman-teman di pembahasan Ultraman Blazer, dimana pembahasan terakhir itu trailernya yang paling pertama ya. Dan di kali ini kita bakalan breakdown episode pertamanya dan kita bakalan bahas satu persatu ya guys ya. Dan seperti biasa untuk bagian pertama gue akan membahas plot terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan untuk seterusnya mungkin akan gue rangkum menjadi simple plotnya dan mungkin maksimal hanya 5 menit saja supaya nggak kepanjangan durasinya gitu. Karena di video-video breakdown sebelumnya untuk dari segi plot tuh kadang gue juga suka kepanjangan gitu ya, karena gue terlalu masukkan detail-detail lainnya sebenarnya gitu ya teman-teman. Tapi kali ini gue bakalan rangkum menjadi sesimpel-simpelnya untuk plot gitu ya. Dan karena kan nanti kita bakalan bahas lagi di akhir gitu kan detail-detailnya. Jadi langsung saja untuk episode ini dibuka langsung dengan action ke medan pertempuran, di mana pasukan khusus yang dipimpin oleh Gento melakukan terjun dari pesawat sebagai bagian dari Special Mobile Team, atau bisa dibilang tim yang berada di lapangan. Gento membagi timnya menjadi dua, yaitu X-Ray 2 yang ada di atas gedung dan juga X-Ray 6 yang dipimpin langsung oleh Gento di bagian bawah. Gento pun sadar bahwa collateral damage yang dihasilkan oleh Bazanga ini sudah begitu besar, dan kemudian ketua tim operasi yang menjadi Eye Above ini diberikan perintah oleh sesosok yang disebut sebagai komen ini ya teman-teman ya, atau atasan mereka lah gampangnya gitu, untuk menghentikan operasi yang dilakukan oleh mobile timnya si Gento untuk menghindari adanya kerusakan lebih jauh di kota. Komen ini memerintahkan untuk langsung menembak mati Bazanga dengan semua firepower yang dimiliki. Tetapi fakta di lapangan ternyata kekuatan tembakan mereka itu nggak cukup kuat untuk membunuh Bazanga. Gento yang sadar bahwa timnya akan ditarik pun mengambil keputusan untuk menelpon pesawat tempur di atas, yaitu Sky Hunter dan juga Alices, untuk memancing Bazanga ke arah X-Ray 2 dan 6 untuk ditembakin. Singkat cerita, ternyata Sky Hunter dan Alices ini kaget karena Bazanga bisa nyerang sejauh jarak pesawat itu terbang. Tapi Komen ternyata ngerush dengan serangan darat dan berakibat ekornya Bazanga ngancurin bangunan tempat X-Ray 2 berada. Dan dengan absennya X-Ray 2 mengacaukan semua rencana Gento. Gento dengan gercep mikir rencana cadangan yang dia punya, dan berujung dia sendirilah yang terbang ke pos X-Ray 2 dan untuk menembakkan bazukanya sendiri. Di situ pasukan X-Ray sudah porak-poranda terluka semua, sampai akhirnya Blazer pun memaksa Gento untuk berubah menjadi Ultraman Bureza, teman-teman ya. Terjadilah pertarungan panjang antara Blazer dan juga Bazanga di sini. Blazer juga terlihat kesulitan melawan Bazanga di sini ya teman-teman ya. Pasukan yang ada di tanah pun bilang itu adalah Ultraman yang sudah selama 1 dekade dirumorkan oleh para astronot, dan ternyata rumor itu terbukti benar pada hari ini. Singkat cerita, Blazer merobek senjata di tangan Bazanga dengan barbar dan menghabisi Bazanga dengan serangan spear-nya teman-teman. Gento pun tersadar dari pingsannya dan setelah berubah menjadi dari Ultraman Blazer, dan seluruh anggotanya bersorak-sorai karena Gento dan tim X-Ray ternyata baik-baik saja. And that's it teman-teman untuk dari segi plot di episode 1 kali ini ya teman-teman. Cukup simpel untuk plotnya di episode kali ini karena kita berfokus di medan pertempuran itu saja ya teman-teman ya. Tidak ada tambahan-tambahan seperti pengenalan karakter dan juga lain-lainnya gitu. Jadi fokus di sini saja gitu. Lanjut saja kita masuk ke pembahasan detail-detail apa saja yang berada di episode 1 kali ini ya teman-teman ya. Yang bagian pertama gua akan membahas Gento dan kepemimpinannya ya teman-teman ya. Karena Gento ini akan gue jadikan sebagai fokus utama di pembahasan detail kali ini. Ya, yang pertama anggotanya ini percaya penuh ya teman-teman kepada si Gento ini. Kepemimpinan Gento itu sudah nggak perlu diragukan lagi. Terlebih dari umurnya yang sudah kepala 3, dan dia juga sudah dipercaya oleh anggota timnya. Meskipun anggotanya itu gesrek, suka bercanda dan juga banyak bacot, tapi mereka tetap menghormati Gento dan juga percaya secara penuh jika Gento yang memimpin pasukan. Pasti semua akan baik-baik saja begitu kan? Begitu juga ketika Gento mengambil alih pos X-Ray 2 sendiri, anggotanya pun percaya dan bilang, udah nggak usah khawatir, kapten itu pasti bisa dan kita harus percaya dengan keberuntungannya. Kira-kira begitu kalau diterjemahin ke bahasa gampangnya teman-teman. Kemudian Gento juga sudah terkenal nih, dan ternyata banyak dibicarakan, bahkan bukan hanya di skuadnya sendiri, tapi di skuad lain juga, seperti kata pilot Sky Hunter. Apa Anda Kapten Gento yang mereka bicarakan itu? Dan Gento pun nanggap ini juga kayak santai gitu, kayak ya udahlah bodo amat lah, terserah gitu kan, lanjut ke misinya gitu. Bahkan pilot dari Alices juga bilang, kita dengan senang hati akan melakukan misi yang Anda minta, seperti itu teman-teman. Ini kan membuktikan bahwa kredibilitas si Gento ini sudah tersebar di mana-mana kan. Mantep banget emang, berarti skuad lain pun sampai patuh sama si Kapten Gento ini teman-teman. Lanjut lagi, as a captain should do, dia sangat memikirkan keselamatan anggota skuadnya teman-teman ya. Seperti yang dia bilang di pesawat sebelum terjun, kita semua harus kembali dengan selamat. Dan itu dipegang teguh oleh Gento, bukan hanya sekedar ucapan aja. Meskipun dia membagi timnya menjadi 2 bagian, tapi dia tetap peduli. Dan yang pertama ditanyain ke tim X-Ray 2 yang terpisah adalah, kalian nggak apa-apa kan gitu, untuk memastikan keselamatan mereka.
Begitu juga ketika dia mengambil alih pos X-Ray 2 dan dia nggak mau ninggalin anggota timnya dan tetap berpegang teguh kepada prinsip kata-katanya ya tadi, teman-teman. Dan yang terakhir, Gento sebagai seorang kapten dengan kredibilitas tinggi memang benar-benar ditunjukin di episode 1 kali ini ya. Ketika keadaan lagi terdesak, terus juga Bazanga lagi kacau, terus juga rencananya gagal, juga ketika tim X-Ray 2 ini porak-poranda gitu kan, dia tetap tenang memikirkan rencana ke depannya. Nah, cuman ini belum jelas nih ya teman-teman ya, kan bentukannya dia ping begitu kayak vision gitu kan. Dan apakah emang ini dibuat untuk kepentingan visual saja oleh Suburaya, atau ternyata Blazer ini sudah menyatu dengan Gento selama ini dan ngasih dia kemampuan itu untuk berpikir lebih kritis lagi rencananya gitu kan. Karena di sini dia kelihatannya udah biasa dan udah bisa menguasai gitu kan ngelakuin hal tersebut gitu. Bahkan ketika dia dipaksa berubah sama Blazer pun dia nggak kayak yang panik banget kayak nggak yang kayak gitu kan teman-teman. Dan di awal episode pun juga si Gento ini juga dikasih lihat lagi melakukan hal yang sama gitu di pesawat, seperti merencanakan menggunakan visionnya tadi sebelum terjun. Menurut kalian gimana nih terkait kelakuan si Gento yang ini teman-teman? Boleh komen di bawah. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu gue pengen bahas Bazanga nih teman-teman ya. Yang pertama, tujuan dan Bazanga kenapa muncul ini belum jelas ya teman-teman, karena tiba-tiba Bazanga ini muncul gitu aja. Tujuan dia keluar dan ngamuk itu apa? Karena di sini Bazanga kelihatan kayak monster yang bingung mau ngapain dan kehilangan arah aja gitu kan. Oke, mungkin ada justifikasi bahwa memang dia monster yang mindless atau nggak punya pikiran begitu kan ya teman-teman. Cuman yang gua harapin di sini nanti akan dijelaskan gitu, atau seenggaknya disinggung sama Scar nih terkait Bazanga ini atau monster-monster lainnya, karena eksposisinya ini kurang nih jelasnya teman-teman ya. Tangganya karena mereka sudah bertahun-tahun mengalami masalah seperti ini gitu kan, dan juga tema dari Ultraman Blazer ini adalah tema yang serius. Gua harap mereka mengangkat masalahnya kenapa nih para monster ini bisa muncul, terus juga apakah ternyata monster ini ada mengendalikan, ada siapa mastermind di belakangnya pun gitu kan, atau mereka keluar karena ada perubahan secara pemanasan global or whatever it is gitu kan. Kita perlu tahu juga menurut gue gitu. Kemudian yang kedua adalah desain dari Bazanga. Dari segi desain, Bazanga ini keren sih menurut gue ya, dengan desain badan yang lumayan ruwet gitu ya teman-teman ya, tapi gerakannya itu tuh nggak monoton gitu. Jadi bisa kita bilang aktif lah, gerakannya tuh nggak pasif-pasif banget yang kayak sekedar ngancurin sana sini gitu kan. Dan dari segi warnanya pun juga nggak terlalu ngejreng atau tabrakan. Jadi oke sih ya teman-teman. Yang ketiga adalah serangan Bazanga. Ada satu serangan Bazanga yang gue seneng banget nih teman-teman, yaitu serangan dari tangannya saat dia nyerang Sky Hunter dan juga Ulysses di udara yang gitu kan. Itu bener-bener detailnya dan juga CG-nya tuh diperhatiin dengan bagus banget oleh Suburaya teman-teman. Bener-bener kayak senjata machine gun atau anti-aircraft gitu ditembakin ke atas, dan jejaknya pun kelihatan kayak gitu. Detailnya mantap banget teman-teman. Gue nggak bisa jelasin dengan benar, tapi kalian bisa lihat di video yang ini gitu kan. Ini senjata anti aircraftnya ya teman-teman. Pasti kalian paham sih maksud gue apa ya kalau udah ngeliat videonya gitu kan. Lanjut lagi teman-teman, detail dari timnya si Gento ini kita pengen bahas ya. Ada satu yang gue senang banget selama nonton episode 1 kali ini, itu detail bahwa mereka memang adalah sebuah squad militer yang udah biasa nanganin hal-hal kayak gini, dan mereka beneran lagi terjun di medan tempur gitu kan. Sesimpel kayak pilot Sky Hunter bilang break, dan juga setiap habis dikasih perintah mereka itu ngomong copy that gitu. Itu detail kecil yang bikin gue senang banget gitu teman-teman pas nonton ya. Dan paling penting mereka juga menggunakan kode name masing-masing untuk squad gitu kan, kayak X-Ray 2, X-Ray 6, Sky Hunter, Ulysses gitu kan. Jadi gue berharap ini detailnya tuh jadi sebenarnya asik banget gitu ya teman-teman ya. Harapan gue ini bakalan diterusin untuk selanjutnya di Scar gitu kan. Militernya tuh dilanjutin gitu. Kemudian kita bakalan bahas Ultraman Blazernya teman-teman. Yang pertama tentang kemunculannya. Jujur gue ngerasa agak kurang ya teman-teman ya sama kemunculan Ultraman Blazer pas awal banget, yang dia mau megangin gedung yang jatuh ke anggotanya itu. Cuman memang ini kan di setup untuk reveal-nya ya teman-teman ya. Tapi it's okay. Tapi bisa lebih dari itu gitu harusnya. Ya mungkin mirip-mirip kayak Ultraman The Next saat dia nahan gedung, cuman bedanya dia nahannya dengan posisi tangannya ke depan begini gitu kan. Tapi meskipun begitu, untuk face reveal-nya itu dimana saat Blazer ngegeser gedung buat nampakin mukanya, itu keren teman-teman. Yang dimana mereka akhirnya tatap-tatapan. It's a solid 10 out of 10 menurut gue sih, mantap banget. Kemudian lanjut lagi kita masuk ke gaya bertarungnya si Blazer ya teman-teman. Ya ini memang sudah rame ya, udah dibahas bahwa Blazer itu barbar. Terus juga yang memang infonya bahwa planet asal Blazer ini merupakan planet yang masih primitif, sehingga berpengaruh juga kepada gaya bertarungnya Blazer yang kayak manusia goa gitu kan. Entah dia teriak mulu, manjat gedung, loncat-loncatan, dan juga yang lain-lain. Tapi di samping itu, fighting stylenya itu Muay Thai banget coy, kelihatan banget gitu kan.
dimana dia lebih sering pakai lutut, pakai sikut gitu kan, dan itu benar-benar dipakai di close range combat atau combat jarak dekat gitu teman-teman. Dan itu koreanya juga bagus dan pas dengan gaya barbara si Blazer ini teman-teman. Ya sebagai praktisi martial art teman-teman, gue juga merhatiin fightingnya dong, tetap pasti gitu kan, kayak detil kecil dimana dia nangkis tangannya Bazanga dan nyerang bagian lengan dalamnya. Itu di close combat itu emang berfungsi banget teman-teman untuk nge-stun lawan, karena kalau kalian diserang di bagian sini, di bagian tangan dalam ya teman-teman, lu bakalan ngerasa kesetrum dan tangan lu bakal ngerasa kesemutan parah gitu teman-teman. Itu keren banget sih detailnya. Dan Blazer juga berapa kali nyerang bagian sendi gitu kan, sendi sini, sikut, sendi pahanya si Bazanga gitu kan, and that's smart, itu digunakan dalam pertarungan. Ada lagi tendangan saltonya yang anjay, mantep banget sih menurut gua. Udah mana habis itu dipatahin kan tangannya Bazanga, baru dirobek itu kedua senjatanya. Goks parah sih itu teman-teman ya. Cuman yang asiknya dia natep Bazanga dulu, seakan ini bentar lagi lu meninggal, lu awas aja, lu rasain gitu. Sebelum dia ngerobek senjatanya Bazanga, mantep. Kemudian lanjut lagi ke teriakan ya teman-teman ya. Ini detail kecil sih, tapi Blazer bener-bener kayak binatang lagi lawan binatang di sini gitu kan. Di scene ini dia neriakin Bazanga berkali-kali ya untuk mengintimidasi gitu kan. Dia kayak binatang aja gitu nature-nya, untuk saling roar, saling teriak supaya musuhnya takut gitu. Dan menurut gue ini detail yang keren. Jadi sejalan sama kelakuannya si Blazer ini teman-teman. Kemudian lanjut lagi kita ke finishernya teman-teman. Finisher Blazer yang berupa tombak atau spear juga mantap untuk first looknya ya teman-teman. Menggambarkan ya memang dia primitif atau terbelakang gitu ya, karena seperti orang Goa yang menggunakan tombak untuk memburu musuhnya atau membunuh lawannya gitu kan. Kemudian detailnya saat Blazer mengeluarkan spearnya dari tangannya, ada Blazer beneran teman-teman, atau black hole di tangannya untuk mengeluarkan spearnya. Dan ini detail banget loh teman-teman ya, karena benar-benar seperti Blazer atau Quasar asli yang mengeluarkan semburan partikel seperti di gambar yang ini. Begitu juga dengan serangan laser Blazer yang merupakan perwujudan Quasar di sini, dan persis kayak penjelasan yang tadi teman-teman, senjata lasernya ini bener-bener detail yang mantap sekali dari Suburaya. Kemudian lanjut lagi ke terbangnya si Blazer ini teman-teman ya. Unik sih teman-teman, karena dia bener-bener kayak ngambil ancang-ancang gitu kan, kayak monyet gitu dulu kan, baru dia terbang hovering di atas kota secara perlahan, baru dia supersonic boom yang mana menandakan dia terbang di atas kecepatan suara. Dan uniknya untuk bagian kanannya itu bagian asap dan kiri bagian elemen yang dia punya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk detail-detail lainnya sih ya teman-teman. Di sini kita lihat Blazer itu benar-benar mengambil alih pikirannya Gento ya. Bisa dibilang kayak tumpang tindih lah antara kesadaran Gento dan juga kesadaran si Blazer ini. Karena beberapa kali kesadaran Blazer juga diambil alih sama Gento, kayak pas dia bingung kok dia berubah jadi Ultraman, terus juga kayak pas dia ngelihat damage yang dia bikin di kota setelah bertarung gitu kan. Nah menurut gua ini nanti kalau ditelusurin lebih lanjut ini tuh bakalan asik banget teman-teman, dimana kalau mereka berebutan kemudi siapa yang mengambil alih nih. Ini patut ditunggu banget sih. Serta title screen juga yang berasa Ultraman Showa banget, yang cuman sekedar siluet aja judulnya. Ini asik banget sih untuk dilihat dan memanjakan mata kita para fans Ultraman yang udah pada sepuh, udah pada lumayan berumur gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi saat detailnya ini, saat Gento menggunakan HUD-nya untuk menentukan gedung yang mana digunakan sebagai tempat mendarat teman-teman. Suburaya juga memasukkan pantulan mata Gento yang berada di dalam helmnya. Jadi lebih realistis banget gitu kan, mantep banget gitu detailnya. Suburaya makin cinta banget nih gue sama detail-detail ya teman-teman. Dan terakhir ya, kesimpulan dari episode 1 ini bisa dibilang adalah sebuah kesuksesan besar untuk Ultraman Blazer ya teman-teman. Storynya nggak terlalu padat, terus juga bener-bener cuman pas di medan pertempuran aja, tapi bisa dibikin sedemikian rupa dan nggak dragging banget dan ngebosenin karena hal-hal nggak penting gitu kan. It's good gitu teman-teman dari segi storyline menurut gua. Sinematografisnya kayak movie abis gitu ya, beda nggak kayak series pada biasanya gitu kan. Bener-bener good parah untuk sebuah permulaan, dan gua harap berlanjut sampai nanti-nanti gitu kan. Untuk harapan gua ke depannya seperti biasa ya teman-teman ya, semoga storynya bisa konsisten, karena penyakitnya series Ultraman ini adalah di pertengahan memasuki paruh kedua itu selalu ngebosenin teman-teman ya. Jadi gua harap cerita itu bakalan konsisten, karakter developmentnya itu jelas, terus juga menarik untuk ditelusuri satu persatu, jadi nggak ngebosenin gitu ya kan. Ceritanya menurut gue nggak perlu dark banget ya, tapi cukup serius, terus juga realistis ya teman-teman ya, penuh dengan hal detail-detail penting yang pastinya bakalan gue bahas gitu kan. Itu bakalan lebih bagus menurut gue gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah Ultraman Reiwa dengan sentuhan era Showa gitu teman-teman.
Bravo untuk Suburaya, mantap sekali. Jadi untuk episode 1 pembahasannya gua rasa cukup sampai di situ aja ya teman-temannya, karena sudah cukup banyak juga yang gue bahas, plotnya juga sudah, detail-detail kecil sudah, dan gua rasa gue cukupkan sampai di sini. Kalau kalian pengen diskusi atau ada detail-detail yang terlewatkan, boleh kalian komen aja di bawah, ramaikan kolom komentar, jadikan itu tempat untuk berdiskusi asal tetap jaga sopan santun. Oke. Jadi see you teman-teman di pembahasan episode 2 Ultraman Blazer ya teman-teman ya. Jadi gue cukupkan sampai sini. Sekian dari gue Arga Kudo. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio.